Selamat hari menyenangkan untuk Anda. Kita akan mempelajari sesuatu hari ini. Tadi sebelum kita mulai, saya putarkan secuplik ya tentang 10 pemain sepak bola profesional terbaik di dunia. Oke, itu diurutkan dari mulai asalnya dia bermain di klub mana, kemudian prestasinya apa saja. Sempat Anda melihat ada angka, ya salah satu pemain yang ditransfer ke klub yang lain dengan nilai 75 juta euro. Oke, itu nilainya berapa tuh ya? Tinggal kalikan kurang lebih 15.000 rupiah. 75 juta kalikan sekitar 15.000, itu nilainya berapa miliar gitu ya, hanya untuk transfer pemain. Kita bisa lihat kalau kita profesional, harga kita akan mahal. Saat Anda dan saya menjadi seorang yang profesional, oke, kita akan dihargai sangat tinggi. Ya, nah kita akan bicara soal profesional dan profesional hari ini. Tema kita hari ini, rekan-rekan, saya akan share dengan Anda. Ini adalah satu buah tema di mana saya ambil dari salah satu cuplikan buku sebenarnya yang ditulis oleh Anthony Robbins. Ya, kalau dia menuliskan satu buah seminar juga diadakan dulu, judulnya Unleash the Power Within. Nah, sekarang saya mau share dengan Anda, temanya adalah Unleash the Professional Networker Within You. Jadi kita semua, rekan-rekan, saya percaya punya yang namanya professional networker. Kita semua itu adalah professional enterpriser pada dasarnya di dalam diri kita masing-masing. Oke, di dalam diri kita masing-masing. Kita tuh ada profesionalnya. Jadi kalau seperti orang-orang di gym gitu ya, mereka suka mengatakan bahwa aslinya semua manusia tuh six pack katanya. Di dalam kita tuh, tubuh kita tuh ada six pack-nya, tinggal dihilangkan yang tidak dibutuhkan. Jadilah badan kita tuh six pack. Wah, ada rotinya 6 biji gitu ya. Oke, itu adalah badan yang disukai oleh banyak orang, dianggap badannya paling ideal. Nah, Anda dan saya, rekan-rekan, sebagai enterpriser di HDI, Anda dan saya punya profesional enterpriser di dalam diri kita. Tinggal hari ini kita mau keluarkan atau tidak. Kita mau tampilkan profesional kita atau tidak. Oke, kenapa ini yang menjadi sangat penting dan saya harus menekankan berulang-ulang kepada Anda? Karena seorang yang profesional dibayar jauh lebih mahal dibandingkan yang tidak profesional. Seorang yang profesional, dia melakukan jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak profesional. Seorang yang profesional tahu bahwa dia berhasil atau tidak bukan karena keberuntungan, bukan karena pas waktunya, tapi karena dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik sehingga dia menjadi profesional. Dan akhirnya saat ada kesempatan datang, waktunya pas, dia menjadi seorang yang sangat berhasil. Rekan-rekan, saya ingin bertanya kepada Anda, berapa banyak dari Anda yang kepengen menjadi profesional enterpriser di bisnis ini? Berapa banyak? Boleh angkat tangan? Saya, thank you untuk responnya. Oke, thank you. Saya melihat ya Anda yang mengangkat tangan, ya, thank you. Oke, bener nih. Bukan cuma lip service kan, bukan cuma karena kepengen ikut sesi ini terus ngejawab seperti itu ya. Oke, kenapa? Mari kita lihat sama-sama, karena nggak enak menjadi profesional itu ternyata ya. Nanti saya akan tunjukkan ke Anda seperti apa. Oke, jadi kita lihat sama-sama di sini. Ya. Saya mengajak Anda melihat sekarang. Oke. Yang pertanyaan pertama adalah kalau Anda dan saya ingin sukses di bisnis ini, bisa menghasilkan belasan juta, puluhan juta per bulan. Ya pasti ukuran orang sukses di HDI katanya kan punya income puluhan juta per bulan. Kalau bisa sih, kalau bisa ya ratusan juta per bulan, miliaran per bulan. Oke, tapi kita nggak usah bicara di sana dulu. Ya, saya ingin bicara kita bisa menghasilkan puluhan juta per bulan aja. Anda ingin sukses di bisnis ini. Pertanyaan yang pertama yang harus Anda jawab hari ini itu adalah, masihkah Anda punya keyakinan akan bisnis network marketing khususnya di HDI ini? Anda masih yakin nggak bahwa HDI bisa membuat Anda punya income puluhan juta per bulan sampai ratusan juta per bulannya? Masihkah Anda punya rasa keyakinan ini? Atau keyakinan Anda pelan-pelan terkikis sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit? Oke, thank you Bu Nelly ya. Jujur saya tidak yakin kok. Yes.
Akan banyak orang, rekan-rekan, saat Anda mulai menjalankan bisnis ini, ya, Anda akan mulai menghadapi namanya tantangan. Sebagian mulai terus menjalankan, belum menghasilkan, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, benar gak ini jalan? Sebagian lagi waktu mulai menjalankan bisnis ini, mereka mengalami sedikit kesulitan, oke? Terus kemudian mulai bertanya, kayaknya kok aku nggak mampu. Yang lain mungkin bisa, tapi kok saya enggak. Rekan-rekan, mungkin ya ada di antara Anda yang punya posisi yang sama, Anda mulai meruntuh. Keyakinan Anda mulai goyang bahwa bisnis network marketing khususnya HDI bisa mengantarkan Anda menjadi orang yang sukses, punya income puluhan juta per bulan. Oke, saya mau share dengan Anda satu kabar gembira. You are not alone. Anda tidak sendirian. Sebelum saya membukakan apa rahasianya, kenapa Anda tidak sendirian, rekan-rekan. Oke, saya mau share dengan Anda. Seperti para pemain sepak bola yang tadi saya tampilkan ke Anda. Apakah Anda melihat bahwa mereka selalu berhasil? Apakah mereka selalu dalam posisi yang unggul dibandingkan lawan-lawannya? Apakah mereka tidak pernah gagal? Rekan-rekan, apakah mereka tidak pernah dicercah oleh para pendukungnya atau juga lawan-lawannya? Apakah dia tidak pernah diomelin oleh pelatihnya? Apakah dia tidak pernah dimaki oleh manajernya? Apakah dia tidak juga pernah meragukan dirinya sendiri saat dia dalam kondisi yang tidak baik, dia memaksakan diri untuk bertanding, dan hasilnya penampilan itu jelek banget. Menurut Anda, rekan-rekan, apakah mereka tidak pernah mengalami kondisi seperti itu? Menurut Anda, apakah para pemain sepak bola profesional tadi selalu mulus dari mulai dia kecil, mulai berlatih bola sampai akhirnya dia menjadi sukses, rekan-rekan? Ataukah dia sama, dia melewati keraguan, dia melewati banyak hal, dia melewati banyak masalah tantangan juga, sama seperti Anda dan sama seperti saya. Oke, saya tunjukkan dua contoh yang sangat hidup, ya, yang hari ini kita ambil sebagai contoh bahwa, kalaupun kita mengalami kesulitan, kita harus tetap meyakini bahwa bisnis network marketing itu bisa membuat Anda dan saya punya income yang luar biasa. Bahwa bisnis network marketing bisa membuat Anda dan saya punya kebebasan finansial. Ini harus kita punya dulu, rekan-rekan. Ya, siapa dua pribadi ini? Saya kenalkan ke Anda. Yang pertama bernama Jordan Adler. Dia adalah penulis buku Beach Money. Saya ingin bertanya, berapa banyak dari Anda yang sudah baca bukunya Beach Money? Berapa banyak? Halo? Yang sudah baca bukunya siapa aja? Saya ingin bertanya, Anda sudah baca bukunya? Kapan terakhir Anda baca ulang? Belum ya? Oke, cari bukunya nanti ya. Beach Money judulnya. Selama 11 tahun pertama, dia tuh gagal di berbagai jenis multi level marketing. Dia coba dengan segala macam cara. Dia tuh nggak berhasil mendapatkan income puluhan ribu dolar dalam setahun ya, hitungannya ya. Berarti ratusan juta rupiah per tahunnya. Dia nggak pernah berhasil dapat income itu. Dia mengalami banyak kegagalan selama 11 tahun. Pertanyaan saya, kalau Anda mengalami kegagalan, Anda belum menghasilkan selama 11 tahun pertama, Anda sudah menyerah belum? Banyak orang yang menyerah hanya dalam 3 bulan pertama mereka mencoba di bisnis network marketing. Sebagian lagi menyerah di 6 bulan pertama. Sebagian bisa bertahan setelah setahun. Setelah itu pun mereka menyerah. Rekan-rekan, ini orang spesial banget. 11 tahun. Kenapa dia terus mencoba? Kenapa dia terus melakukan? Karena satu hal. Dia yakin bahwa bisnisnya, konsepnya, prinsipnya bisnis multi level marketing atau network marketing itu benar-benar adalah satu buah bisnis yang bagus yang bisa mengantarkan dia untuk berhasil. Karena itu dia mencari tahu, dia belajar, dan dia terus melakukan, rekan-rekan. Bahkan setelah 11 tahun dia gagal. Yang kedua, menyerah itu definisinya apa? Tidak melakukan lagi, Pak Harja.
ya, berhenti, oke, dan akhirnya meninggalkan bisnis network marketing, khususnya di HDI, ditinggal, selesai, I give up. Dan dia merasa bahwa itu bukan bidang saya. Rekan-rekan, 11 tahun dia meyakini bahwa bisnis multi level marketing bisa menghasilkan, dan dia terus berpegang pada itu. Yang kedua, Eric Ward, ini penulis buku GoPro ya, yang di sini, wah nggak kelihatan, GoPro. Oke, bertahun-tahun dia bangun jaringannya terbangun, mulai punya jaringan rontok, hilang. Oke, dia bangun ulang karena dia meyakini bisnis ini, dia bangun ulang, punya jaringan lagi. Setelah mulai terbangun, rontok lagi. Sampai 7 kali terus-menerus dilakukan. Saya kasih kabar, apa ya, kalau dibilang kabar gembira, bukan kabar gembira. Tapi ini adalah kenyataan yang harus Anda tahu. Saat Anda dan saya mulai membangun bisnis jaringan, ada masa-masa di mana mungkin, nggak boleh saya katakan mungkin ya, pasti, jadi supaya Anda tetap siap, gitu ya. Pasti Anda dan saya akan mengalami masa-masa hilangnya, rontoknya, runtuhnya jaringan yang pernah kita bangun. Entah karena alasan apapun. Bisa jadi karena kita salah bersikap, bisa jadi karena memang rekan kita yang punya permasalahan akhirnya dia hilang, bisa jadi ya awalnya itu mereka sudah komitmen, mereka punya masalah dalam keluarganya dan dia nggak bisa selesaikan masalahnya, akhirnya mereka menyerah dan rontok jaringan itu. Rekan-rekan, saya ingatkan ke Anda, Jordan butuh 11 tahun. Oke, Eric Ward bertahun-tahun dia bangun lebih dari 4-5 tahun, 7 kali jaringannya itu rontok. Ya, selama perjalanan saya pun mengalami yang namanya runtuhnya jaringan yang sudah terbangun sekian puluh juta BV, sekian ratus juta BV hilang. So, gimana? It's okay, karena saya tahu saya adalah profesional enterpriser. Saya adalah seorang pengusaha yang profesional. Saya tahu bahwa sebagai pengusaha, kalau saya buka toko, customer saya sewaktu-waktu bisa hilang, pindah ke toko yang lain. Anda setuju dengan saya? Kalau customer saya pindah ke toko yang lain, entah karena alasannya apapun, apakah saya kemudian langsung tidak membuka toko saya seterusnya? Terus kemudian saya nangis, saya marah, saya teriak kemana-mana dan saya berhenti buka toko saya? Atau saya tetap buka toko saya terus-menerus dan saya cari customer-customer yang baru? Saat saya menjalankan bisnis sebagai seorang profesional enterpriser, saya juga tahu bahwa ada kemungkinan pemasok saya, supplier saya, mengalami masalah sehingga dia tidak bisa lagi memasok ke saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya memang seorang profesional dalam pengusaha, sebagai seorang pengusaha, maka saya akan cari supplier yang lain atau ya, saya akan coba cari pabriknya langsung untuk mengambil barangnya karena saya bisa mendistribusikan produknya dengan baik. Rekan-rekan, profesionalkah Anda? Kalau saya seorang pengusaha yang sangat profesional, saya buka toko, terus kemudian sebelah saya itu tokonya tutup, ya mungkin karena mereka ada sebagian yang kalah judi, mungkin sebagian lagi main trading yang sekarang ini kan lagi marak banget ya, trading forex lah, cryptocurrency lah, mereka nggak ngerti, mereka ikutan taruh uang, ada yang pakai robot, ada yang enggak gitu ya, terus kemudian hilang. Terus mereka akhirnya karena hilang, nggak punya uang lagi, nggak bisa buka toko. Mereka tutup tokonya. Pertanyaan saya untuk Anda, sebagai seorang pengusaha, apakah saya ikut tutup toko saya hanya karena kanan kiri saya tutup tokonya? Atau saya tetap menjalankan usaha saya? Rekan-rekan, yang namanya profesional, bukan karena bakat. Kita lihat para pemain sepak bola seperti tadi. Berapa banyak pemain sepak bola yang punya bakat waktu mereka kecil? Tapi apakah mereka menjadi pemain profesional yang hebat saat mereka besar? Tidak. Kenapa? Karena mereka
tidak sanggup menjadi profesional. Mereka hanya menjadi pemain sepak bola yang baik, tetapi bukan menjadi pemain sepak bola yang profesional. Apa ini maksud dengan pemain sepak bola yang profesional? Pemain sepak bola yang profesional hidupnya menghasilkan semua dari sepak bola. Saat Anda dan saya bicara, saya ingin menjadi profesional enterpriser. Hari ini mungkin penghasilan Anda bukan yang utama dari HDI. Tetapi saat Anda dan saya memutuskan, saya kepengen menjadi seorang profesional enterpriser, maka kelak hidup Anda, penghasilan utama Anda itu adalah dari HDI. Mungkin hari ini ya HDI Anda belum menghasilkan seperti kalau ada yang masih bekerja seperti tempat Anda bekerja sekarang. Oke, tetapi dalam setahun 2 tahun kemudian setelah Anda menjalankan bisnis ini secara profesional, Anda mengubah diri, Anda menjadi seorang profesional, maka yang terjadi adalah setahun 2 tahun kemudian penghasilan Anda di HDI bisa jadi 2 atau 3 kali lipatnya dibandingkan pekerjaan Anda hari ini. Dan saat itu mungkin hidup Anda tergantung dari penghasilan di HDI. Itulah saatnya Anda disebut sebagai profesional enterpriser di HDI. Saya kepengen tanya sekali lagi. Oke, berapa banyak dari Anda kepengen menjadi profesional enterpriser HDI? Di mana penghasilan Anda di HDI menjadi penghasilan yang utama karena benar-benar besar dan bisa Anda andalkan untuk keluarga Anda. Berapa banyak? Berapa banyak? Saya mau lihat berapa banyak? Oke, ya, thank you. Tangannya teracung bertambah ya. Oke, thank you. Ya, penting banget kok. Iya, saya kok siap ya. Saya doakan semua yang terangkat tangannya cepat-cepat terwujud. Ya. Yang belum angkat tangannya terwujud juga agak belakangan sedikit ya. Oh enggak. Bercanda ya. Tetap terwujud semuanya karena mungkin nggak keburu atau bingung mau pencet angkat tangannya di mana. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama satu fakta yang baik untuk kita semua, rekan-rekan. Apa faktanya? Ya. Faktanya itu begini, rekan-rekan. Sebentar. Ini karena ini ya. Oke. Sukses di bisnis ini menjadi profesional atau tidak, itu bukan masalah saya bisa atau nggak bisa. Tapi masalah saya mau atau nggak mau. Anthony Robbins mengatakan bahwa apa yang membuat satu orang akhirnya berubah menjadi jauh lebih baik dibandingkan banyak orang yang tidak. Oke, jawabannya adalah dia memutuskan. Dia mengambil keputusan bahwa saya mau untuk berubah. Jadi hari ini saya tanyakan hal yang sama. Terlepas dari Anda sudah menguasai skill-nya atau belum, terlepas Anda sudah menguasai pengetahuannya atau belum di HDI, pertanyaan saya untuk Anda adalah Anda mau memutuskan bahwa saya mau menjadi professional enterpriser atau tidak? Itu pertanyaan saya. Oke? Ada kepengen? Mau? Wih, kencang banget. Thank you. Ya, cepat sekali ya responnya. Sip. Ya, saya mau. Oke, saya memutuskan saya saya siap gitu ya. Oke, thank you. Ya, bagi Anda yang mau terus sama-sama mau ya untuk menjadi profesional enterpriser, welcome. Mari kita sadari baik-baik bahwa tidak ada pelayaran yang akan selalu sempurna, anginnya bagus semua, tidak. Oke, kadang-kadang agak belok-belok dikit, ada anginnya agak kenceng dikit. Ya, bertahanlah karena jalur kita sudah tepat. Teruslah kita lakukan. Terus apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa menjadi profesional enterpriser, ya, yang hasilnya itu bisa jadi utama buat kita. Ada 5 hal yang kita perlukan. Yang pertama adalah komitmen dan persisten. Oke, Anda boleh screenshot ini cuma penjabaran di awal. Yang kedua, nanti langkahnya kita tentukan dulu goals, target kita yang ingin kita wujudkan dalam waktu yang sangat singkat saat ini. Ya, terus kemudian kita harus ketahui pengetahuan-pengetahuan yang kita butuhkan. Kita kuasai kemampuannya, oke, technical skill-nya apa, gitu ya, dan kemudian kita lakukan pekerjaannya. Karena tanpa kita melakukan 5 hal ini, ya nggak akan ada yang bisa terwujud, oke. Nah, kita lihat hal yang pertama, komitmen dan persisten. Apa yang dimaksud dengan komitmen dan persisten? Komitmen, rekan-rekan, berarti kalau saya udah bilang A, ya, saya akan terus lakukan A, meskipun hujan. Saya bilang saya mengerjakan bisnis ini, saya luangkan waktu. Misalkan Anda yang masih part-time, Anda luangkan waktu 3-5 jam per hari.
Oke, aduh 3 sampai 5 jam per hari banyak banget. Enggak banyak rekan-rekan. 3 sampai 5 jam per hari itu nggak banyak, apalagi dalam situasi hari ini, di mana Anda dan saya bisa menjalankan secara online. Oke, waktu kita itu bisa kita atur dengan jauh lebih baik hari ini. Kenapa? Karena kalau zaman dulu masih offline semua kerja, Anda sebagian mungkin sudah mulai kerja offline hari ini, Anda harus berangkat kerja udah 1 jam 2 jam sendiri di perjalanan. Betul nggak? Baliknya lagi udah berapa lama? Anda bisa memanfaatkan waktu di perjalanan itu untuk belajar. Nah, saat Anda berkomitmen bahwa waktu saya di perjalanan saya gunakan untuk belajar, apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa dengarkan YouTube, Anda bisa nonton YouTube, Anda bisa belajar presentasi dengan melihat YouTube, menonton YouTube kita misalkan ya, channel yang kita punya gitu kan ya. Semakin banyak kita masukkan ilmunya, akan semakin banyak yang bisa kita sampaikan ke orang lain nantinya. Oke, jadi Anda komitmen saya akan melakukan itu. Maka begitu orang sudah komitmen, rekan-rekan, mau hujan, mau panas, oke, mau terik, mau tidak, tetap dilakukan. Selama masih bisa bangun dari tempat tidur, dilakukan. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Itu adalah komitmen. Bangun tidur agak pusing-pusing dikit, alah, cuma pusing sedikit, tetap dikerjakan. Itu komitmen. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Dan kemudian persisten. Apa yang berbeda antara komitmen ya dengan persisten? Komitmen memang apapun pokoknya sudah ditentukan harus dikerjakan, dia kerjakan. Tapi persisten adalah awal-awal ada hasil atau tidak, dia nggak peduli, tetap dia kerjakan. Terasa belum ada perubahan, dia terus kerjakan. Sampai kapan? Sampai nantinya suatu saat orang mengatakan, kamu ternyata saat ini sudah profesional. Terhitung dari mana? Saat dia income-nya sudah besar di HDI. Jadi di awal-awal meskipun dia belum punya hasil, dia kerjakan terus-menerus, kerjakan terus-menerus. Itu persisten, rekan-rekan. Persisten itu lebih kuat dibandingkan konsisten. Konsisten itu kita kerjakan rutin, tapi begitu kita lihat nggak ada hasil, kita berhenti loh. Bahaya itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Tapi kalau persisten, oke, persisten, awal-awal nggak ada hasil sekalipun, dia terus kerjakan, dia kerjakan. Mungkin hasilnya masih sedikit, dia masih terus kerjakan, kerjakan, kerjakan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah komitmen kita secara waktu. Kalau Anda menjalankan bisnis ini, Anda bilang saya full time di HDI, maka harusnya waktu kita seperti orang buka bisnis, waktu kita seperti orang buka toko, rekan-rekan. Apa itu? 8 jam sampai 10 jam per hari. Iya dong, orang full time buka toko, orang full kerja di kantor, itu 8 jam seharinya. Betul ya? Maka saat Anda dan saya mengatakan saya mengerjakan bisnis ini, saya adalah full time di HDI, maka waktu kita komitmenkan 8 sampai 10 jam. Oke, bisa dipahami ya? Untuk apa? Yang pertama, awal-awal pastinya untuk belajar. Jadi komitmen juga selain waktu, Anda komitmen Anda mau belajar. Ingatlah bahwa segala macam bidang itu butuh pengetahuan dan butuh waktu untuk kita bisa berhasil. Ya, mau di olahraga seperti tadi ya, kita lihat sepak bola, mereka kan pasti belajar tuh cara menendang bola yang baik, menggiring bola atau dribble bola yang baik. Oke? Terus kemudian cara nge-tackle orang yang baik, ya. Dan mereka berlatih berulang. Mereka dedikasikan waktu mereka. Termasuk kita, Anda berkarir dimanapun, semua butuh waktu. Oke? Itu sebabnya kenapa orang mengatakan it takes time. Semua butuh waktu untuk bisa bertumbuh, untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, saya ingatkan ke Anda bahwa bertumbuh dan kita sadar bahwa segalanya itu butuh waktu untuk tumbuh. Tolong dibedakan dengan orang itu yang lambat. Ya, kalau orang yang lambat itu adalah dia kerjakan segala sesuatu tuh lelet. Belajar nanti-nanti aja ditunda-tunda. Itu orang yang lambat. Anda dan saya harus komitmen waktu kita untuk belajar, komitmen waktu kita untuk kita kerjakan, cepat. Terus kita kerjakan, konsisten, persisten, komitmen, konsisten, persisten. Terus dikerjakan. Oke ya? Terus saja, ada hasil nggak ada hasil, kita lakukan terus-menerus dulu di awal. Oke? Sampai kemampuan kita meningkat, skill kita meningkat, ya. Kemampuan kita meningkat, jam terbang kita meningkat. Maka hasil kita nanti itu akan meningkat otomatis.
otomatis. Oke, bisa dipahami sampai di sini rekan-rekan? Jadi miliki komitmen, ya. Saya yakin Anda yang tadi sudah mengangkat tangan bahwa kepengen menjadi seorang yang profesional enterpriser di HDI, saya sangat yakin bahwa Anda siap untuk berkomitmen. Betul? Mungkin Anda masih part-time di awal, is okay. Saya banyak melihat orang-orang yang part-time di awal, ya, punya penghasilan lebih besar dibandingkan mereka yang full-time bahkan. Hanya karena yang full-time tidak mengerjakan dengan penuh komitmen dan persisten. Oke, tetapi kalau Anda bisa memanfaatkan waktu Anda dengan baik, baik part-time, apalagi full-time, Anda komitmen untuk waktu Anda luangkan, Anda komitmen untuk Anda belajar dan Anda menjalankan. Wow, hasilnya akan luar biasa. Oke ya, sip. Oke, saya lanjut sekarang. Nah, ini adalah untuk mengingat ke diri kita sendiri terlebih dahulu, rekan-rekan. Orang-orang yang gagal dalam hidupnya, nggak cuma di HDI, gagal dalam hidupnya itu biasanya tergabung dalam dua hal, ya. Dia tergabung dalam NATO, no action talk only. Cuman wah, bualnya itu besar, ya. Mohon maaf ini. Actionnya nggak ada. Wah, saya tuh melakukan tuh ini, tapi dia nggak action, dia nggak bertindak, rekan-rekan. Saat Anda dan saya nggak bertindak, nggak akan ada hasilnya. Oke? Karena ibu dari semua keberhasilan itu adalah tindakan. Jadi saat Anda dan saya bertindak, bahkan ya belum menguasai banget tapi kita bertindak, itu akan jauh lebih menghasilkan ketimbang orang yang punya semua pengetahuannya tapi tidak melakukan apa-apa. Oke, saya mengajak Anda untuk tentunya punya pengetahuannya dan bertindak supaya hasilnya sangat maksimal. Oke, tipe yang kedua, orang yang gagal ya penyakitnya itu adalah BEJ ya. Bukan Bursa Efek Jakarta tapi blame, excuse, justify. Suka menyalahkan orang lain. Oke, kenapa kok kamu belum menghasilkan dengan baik? Habis upline-ku tuh begini. Habis downline-ku tuh begini. Habis crossline-ku tuh begini. Habis HDI promonya tuh begini. Ini blame, rekan-rekan. Habis promonya udah nggak ada yang bagus nih menurut kita gitu ya. Kita blame, terus menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semua pokoknya ya, selain diri dia sendiri. Ini adalah orang yang punya penyakit blame. Yang kedua adalah penyakit excuse. Suka mencari alasan. Banyak alasannya dia. Kenapa dia belum berhasil? Kenapa kamu belum berhasil? Ya, aku masih nggak punya waktu nih. Aku masih susah ngatur waktuku nih. Aku masih sibuk di kantor nih. Aku masih gini ya. Wah, banyak lah. Aku masih ibu rumah tangga soalnya. Aku masih gini. Wah, banyak banget. Oke? Dan satu lagi adalah justified. Ini 3 serangkai, bukan 3 serangkai ya, 3 bersaudara, akrab banget. Jadi kembar 3 mungkin ya. BEJ itu selalu biasanya datang bersamaan. Oke? Justified itu mencari pembenaran. Oh, orang itu bisa lebih cepat. Ya jelas lah. Anak orang kaya dia soalnya. Oh, jelas dia bisa lebih cepat ya dibandingkan kita. Kenapa? Dia tuh tinggalnya di kota. Beda dengan saya. Gitu ya. Oke? Intinya dia akan selalu mencari pembenaran akan suatu hal. Oke? Bisa bayangkan? Oke. Coba kita renungkan dalam diri kita sekarang. Saya ini punya penyakit yang mana ya? Mungkin nggak terlalu banyak, tapi mungkin ada blame-nya sedikit. Mungkin nggak terlalu banyak, tapi ada excuse. Mungkin justified-ku agak besar nih. Selama ini saya selalu menyangka bahwa hanya orang-orang muda yang bisa berhasil jadi. Ini mungkin justified saya terlalu gede selama ini. Yuk, saya mengajak Anda untuk tutup mata sejenak. Pak Budi mah nggak bisa ngeliat saya. Nggak apa-apa, saya tahu saya nggak bisa ngeliat Anda. Tapi anggap saya bisa melihat Anda sekarang. Kita tutup mata kita masing-masing. Terus kita berpikir, kira-kira saya punya penyakit yang mana ya? Saya punya excuse nih. Waduh, aku punya justified. Jangan-jangan nih aku termasuk NATO nih. Yang mana nih ya? Oke, sudah kita temukan? Oke, maka hari ini tanggal 16 November 2021. Saya sudah tahu apa penyakit yang mungkin saya derita meskipun sedikit.
Saya mau ambil itu, saya hanya sadari itu bahwa itu penyakit. Saya sadari bahwa itu hal yang jelek. Saya sadari bahwa mulai hari ini saya yang mengontrol, saya mengendalikan, saya harus menghilangkan perasaan itu setiap kali dia muncul. Kadang-kadang rekan-rekan, dia nggak bisa hilang begitu saja. Saat Anda dan saya menghadapi kondisi yang tidak enak, dia akan muncul kembali, rekan-rekan. Saya mengajak Anda, begitu itu muncul kembali, maka sadarilah, itu penyakit orang gagal. Dan saya tidak mau menjadi orang gagal. Oke, saya hilangkan itu. Sip, sudah ketemu masing-masing? Penyakit-penyakit Anda? Atau jangan-jangan Anda nggak punya penyakitnya? Kalau ada yang nggak, wah, itu penyakit orang gagal, Pak. Saya orang sukses, saya nggak ada penyakit itu. Sip, kalau gitu ya. Maka selamat. Kalau Anda nggak punya sama sekali penyakit orang gagal itu, maka harusnya Anda punya kecepatan yang luar biasa untuk berhasil di sini. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anda. Ya, tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri, karena hari ini kita menyadari apa penyakit kita, dan kita mau hilangkan itu. Oke ya? Nah, terus kita lihat sama-sama sekarang. Ini ya, langkah kedua, setelah kita sudah punya komitmen, kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, kita sudah mulai juga hari ini kita mau lakukan secara persisten nantinya, maka yuk kita belajar menentukan goals atau target. Kenapa sih kita harus punya target, rekan-rekan? Karena kalau kita nggak pernah punya target dalam hidup kita, seperti air yang mengalir, bahaya. Ya, ilmu seperti air yang mengalir itu berbahaya. Memang di satu sisi seakan-akan itu bagus, dalam arti kata jadi orang yang penuh dengan syukur, bisa menerima ya apa adanya dan seterusnya, itu terkesan baik di satu sisi itu. Atau air itu masuk ke dalam gelas, dia jadi gelas. Masuk dalam botol, dia jadi bentuk botol. Dia bisa beradaptasi dengan baik. Iya, itu betul. Tetapi jangan hidup seperti air yang mengalir. Kenapa? Karena air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Saat Anda dan saya nggak punya target dalam hidup kita hanya terus mengerjakan apa yang ada, oke? Terus kita kerjakan, sebisanya kita kerjakan, bahayanya karena nggak ada target, maka itu secara perlahan kita itu akan lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Pencapaian kita, kehidupan kita, semua bidang itu akan makin lama makin rendah. Bahaya. Oke ya. Nah, kalau untuk khusus untuk bahas bisnis HDI hari ini, saya mengajak Anda untuk menentukan goals-nya. Ya, kalau untuk kesehatan Anda tentukan sendiri. Ya, bagi yang sedang mau diet, mau turunkan berapa berat badan, lagi yang mau harus menambah berat badan, Anda tentukan juga saya harus nambah berapa lagi berat badan saya. Wah, saya harus nambah massa otot saya berapa, itu target untuk diri sendiri di bidang kesehatan masing-masing. Oke, tapi khusus hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas khusus untuk bisnis HDI sebagai seorang profesional enterpriser. Ya, tentukan goals atau target untuk diri kita terlebih dahulu. Dalam 1-3 bulan setelah ini, bagi Anda yang belum masuk posisi Diamond Leader, secepat mungkin targetkan masuk Diamond Leader dalam 3 bulan pertama. Oke, dalam 3 bulan pertama ini. Ya, kenapa sih saya harus segera mungkin masuk ke Diamond Leader? Ada 3 faktor alasan. Yang pertama adalah untuk membangun trust. Rekan-rekan Anda itu akan lebih percaya kepada Anda kalau Anda sudah juga bisa masuk ke posisi Diamond Leader. Anda bisa mengatakan, saya sudah Diamond Leader, ya, ayo saya bantu sama-sama untuk masuk ke posisi Diamond Leader. Akan ada lebih trust-nya. Kenapa bisa lebih trust? Karena dia juga melihat kita sudah masuk posisi Diamond Leader. Bisa dipahami, teman-teman? Yang kedua adalah leverage, daya ungkit. Buktikan bahwa ini loh dalam 3 bulan saya bisa Diamond. Bisnisnya mudah nih. Ya, Diamond itu seperti apa? Nanti kita akan lihat sama-sama. Oke. Tapi intinya adalah secepat mungkin masuk ke posisi Diamond Leader untuk membuktikan bahwa bisnis ini mudah kok. Oke. Sangat mudah karena berbeda kondisinya dibandingkan tahun-tahun lalu. Belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, bisnis network marketing itu sulit diterima orang. Tapi hari ini begitu gampang orang menerima bisnis network marketing.
ya, karena banyak orang yang sudah mulai tahu bahwa banyak bisnis yang bisa dimulai tanpa modal bahkan, asalkan mereka mengerjakan dan mereka mau mengikuti sistem. Oke, tapi kalau dulu nggak ada, semua pekerjaan harus dimulai dengan modal, bahkan orang kerja. Itu kan zaman dulu, ya. Tapi sekarang hari ini orang-orang mulai melihat dengan adanya Gojek, adanya GrabFood, GoFood, gitu ya, mereka Shopee Food bahkan, mereka nggak punya restoran sama sekali, tapi bisa menghasilkan uang dari semua restoran di seluruh Indonesia yang kerjasama dengan mereka. Mereka hari ini mulai terbuka pemikiran bahwa iya, saya bisa berbisnis tanpa harus punya tempatnya sendiri, barangnya sendiri, dan seterusnya. Sehingga network marketing jauh lebih gampang untuk diterima hari ini. Ya, hari ini Anda dan saya menjalankan bisnis di HDI. Kalau Anda secepat mungkin masuk ke posisi diamond leader, ini punya daya ungkit yang lebih cepat. Anda menunjukkan bahwa jauh lebih cepat, jauh lebih mudah untuk mengerjakan bisnis ini. Oke? Dan ya, alasan ketiga adalah karena banyak penghargaannya, banyak yang didapatkan kalau Anda masuk posisi diamond leader. Kalau Anda masuk posisi 3 kali, ya, dalam 12 bulan itu Anda bisa 3 kali diamond leader, Anda akan boleh mendapatkan penghargaan. Oke, akan dikirimkan jas, gitu ya. Anda akan diberikan pin juga penghargaan sebagai diamond. Oke, dan kemudian dicantumkan nama Anda sebagai diamond leader yang ada di HDI. Kalau 6 kali dalam 12 bulan, Anda akan mendapatkan tambahan cash awards nilai 5 juta dari perusahaan. Ya. Kemudian kalau 9 kali, ya, diamond leader, Anda akan bisa mendapatkan trip, ya, berupa 2 tiket untuk kapal cruise. Jadi selain dapat recognition, cash award, Anda dapat lagi explore fund, 2 tiket, ya, untuk naik kapal cruise. Itu adalah reward-nya. Oke? Jadi kenapa saya harus menjadi diamond leader? Karena 3 alasan ini, ya. Nah, apa itu diamond leader, rekan-rekan? Ini. Diamond leader itu adalah Anda dan saya sendiri 300 poin pembelanjaan atas nama kita, ya. Jadi produknya boleh dijual, boleh Anda jual, boleh Anda konsumsi sendiri, gitu ya, atau ada yang titip beli ke kita karena mereka bukan member, misalkan itu sudah poinnya, kita beli atas nama kita sendiri, maka 300 poin sudah. Oke? Dan kita punya 5 jalur yang berbeda, 5 jalur yang berbeda. Pada bulan yang sama, mereka itu enterpriser manager. Nah, manager itu seperti apa? Manager itu adalah dianya sendiri di sini masing-masing 300 poin sama seperti kita. Dan dia punya 3 jalur yang berbeda, masing-masing pada bulan yang sama 300 poin juga. 300 poin itu kurang lebih ya 1,6 juta lah omsetnya. Oke, saat Anda dan saya bicara kita menjadi seorang profesional, ya, maka melakukan penjualan pribadi atas nama kita sendiri waktu kita beli produk senilai 1,6 juta itu sangat kecil, sangat gampang. Karena nilainya cuma kurang lebih 3 kiloan madu plus sedikit sudah selesai. Oke, 1,6 juta, ya. Makanya menjadi seorang diamond leader, ya. Nah, kemudian kita tentukan selain peringkat diamond, oke, dalam 3 bulan ke depan secepat mungkin untuk punya income 5 juta. 5 juta rupiah, ya. Secepat mungkin. Kenapa angka 5 juta yang saya gunakan di sini, rekan-rekan? Karena angka 5 juta untuk 3 bulan pertama di HDI, yang pertama selain sangat realistis, oke, yang kedua yang paling penting lagi adalah itu adalah angka yang cukup lumayan yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan orang lain bahwa oh ya, bisnis ini bisa menghasilkan, ya, bahwa ada uangnya yang bisa kita benar-benar hasilkan. 5 juta per bulan itu adalah angka yang oke untuk 3 bulan pertama pencapaian kita. Ini per bulan ya, bukan dalam 3 bulan total dapat 5 juta, bukan. Oke? Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, Anda menghasilkan yang namanya 5 juta dalam waktu 3 bulan, oke buat Anda? 3 bulan pertama, bagi Anda yang belum masuk posisi diamond nih, baru mulai menjalankan bisnis ini, baru mau serius menjalankan. Oke, 5 juta dalam 3 bulan cukup oke nggak buat Anda? Informasi buat Anda, saya menghasilkan 5 juta pertama saya di HDI per bulannya, itu setelah 1 tahun. Dulu ya, setelah 1 tahun. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan tingkat UMR, ya, zaman dulu waktu saya dapat 5 juta, UMR itu baru sekitar belum 1,5 juta di Jakarta. Ya, kalau hari ini UMR itu kan sekitar berapa nih? 4 jutaan ya. Oke, berarti sekitar ya 20 jutaan. Oke banget ya. Maka kita pakai dulu angka nih 5 juta per bulan dalam 3 bulan. Nah,
omset yang kita butuhkan untuk menghasilkan 5 juta itu adalah kurang lebihnya 100 juta. Ini saya ambil gampangannya. Ya, sebab rata-rata kita dapat income itu 5%, rekan-rekan. Maka 5% kali 100 juta itu adalah 5 juta. Oke ya? Sebentar. Oke. 5 juta. Nah, bagaimana cara kita untuk menghasilkannya? Kita punya 3 pilihan, rekan-rekan. Ingat, hidup kita itu adalah selalu pilihan. Kita punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah, kalau kita cuma bangun satu jalur, maka kita mengandalkan satu orang punya omset 100 juta BV dalam 3 bulan. Oke, berat, agak berat. Tapi bisa. Cuman saran saya, ya, tidak dilakukan seperti itu. Anda cuma punya satu jalur besar. Jadi kayak sapu, gede banget ya, sisanya nggak ada jalur yang lain yang cukup besar. Oke, cara yang kedua adalah kita mengandalkan 2 jalur. Ya, bukan berarti hanya bangun 2 loh ya, tapi kita hanya mengandalkan 2 jalur besar yang kita bangun. Oke, tidak. Cara yang terbaik untuk kita lakukan adalah cara ketiga, rekan-rekan, perhatikan baik-baik. Itu adalah kita punya 5 jalur. Karena dengan 5 jalur, maka 100 juta tadi itu akan terbagi ke 5 orang. 5 jalur yang berbeda, masing-masing hanya 20 juta BV. 20 juta BV untuk kita bangun jalurnya dalam waktu 3 bulan itu sangat masuk akal, sangat mudah, dan sangat bisa dilakukan. Ya, hari-hari gini banyak banget orang-orang yang mulai membangun bisnis di HDI dalam kurang dari 1 bulan saja bisa 20 juta BV. Ya, selama terus benar-benar mengerjakan komitmen waktu tadi. Terus kemudian kenalkan bisnis ini ke orang lain, setiap hari dikerjakan terus-menerus, maka 20 juta BV dalam waktu 3 bulan itu sangat mungkin terwujud. Nah, kalau kita punya 5 jalur, rekan-rekan, maka sudah 100 juta BV, dan ini kita akan menghasilkan 5 juta per bulan. Oke, sip. Anda mulai merasa bahwa, oh iya, bisa nih. Ya, ternyata untuk mendapatkan 5 juta sebulan lewat HDI, itu bisa dan masuk akal. Iya, kalau Anda dan saya nggak pernah punya target seperti ini sebelumnya, kita hanya mengalir. Ya, sedapatnya aja lah. Ya, saya lagi mau prospek, ya saya tawarin bisnisnya ke orang. Kalau lagi enggak, ya enggak lah. Nah, kalau kita mengerjakannya dengan prinsip tanpa komitmen seperti tadi, tidak meluangkan waktu secara rutin, ya, tidak melakukan secara rutin, kemudian secara persisten, ya hasilnya seperti tadi. Kadang-kadang kita lakukan, kadang-kadang enggak. Hasilnya nggak akan bisa profesional. Tapi saat Anda sudah mulai meluapkan, ada target dalam hidup kita, ada target dalam bisnis kita, maka kita akan mau mengerjakannya. Oke, dan kita akan berhitung dan kita akan sadar bahwa ternyata bisa dilakukan dan ini bisa dicapai. Ya, saya lanjut sekarang. Nah, nomor 3, sebentar. Ya, oke. Nomor 3 ya. Kita ketahui dulu pengetahuannya. Kita harus tahu dulu keunggulan bisnis network marketing ini apa. Kenapa sih saya tuh waktu awal menjalankan bisnis ini itu berani langsung memutuskan bahwa saya ingin menjadikan bisnis ini adalah bisnis utama saya. Kenapa saya meninggalkan bisnis keluarga yang waktu tahun 2000-an awal Anda tahu adalah bisnis masa-masa keemasannya bisnis konveksi. Oke, kenapa saya meninggalkan saat itu? Karena saya menyadari bahwa bisnis network marketing adalah bisnis yang sistemnya sudah ada. Perusahaan sudah membangun sistemnya, sistem distribusinya sudah ada, perpajakannya sudah lengkap, manajemennya sudah ada, ya, sistem gudangnya sudah lengkap, dia import sendiri, dia taruh tersebar ke berbagai cabang di seluruh Indonesia. Dia sudah lakukan secara online hari ini, ya. Saya tidak perlu membangun lagi sistemnya sendiri, saya tinggal memanfaatkan sistem yang sudah ada. Dengan saya memanfaatkan sistem yang sudah ada, maka percepatan yang terjadi di bisnis ini akan lebih cepat. Ya, ini yang membuat saya akhirnya pede untuk I want to fight, ya, dalam bisnis network marketing. Karena saya menyadari sistemnya sudah ada, ya. Dan hati-hati dengan adanya sistem yang sudah ada, jangan menyimpang. Apa maksudnya jangan menyimpang di sini? Banyak orang yang keliru saat mereka menjalankan bisnis network marketing, rekan-rekan. Mereka menstok barang yang banyak ditaruh di rumahnya. Kenapa? Kepengen dapat cashback yang banyak dulu di awal. Nah, itu salah. Nggak ada yang ngajarin begitu, rekan-rekan. Nggak ada yang ngajarin. Ya. Yang diajarkan di bisnis ini itu adalah belanja atas nama pribadi, 300 poin,
Itu pun dari tanggal 1 sampai tanggal 30 hitungannya dengan cara kita mencari konsumen. Kalau kita belum punya uang untuk beli produknya di awal. Oke, kita cari konsumen dulu, kita tawarkan, ada yang mau beli, dia beli pakai nama ID kita, maka kita sudah punya penjualan atas nama pribadi. Cukup 300 poin, tapi banyak orang tersesat, rekan-rekan. Tersesatnya apa? Mereka kepengen mencari jalan yang lebih cepat katanya. Akhirnya mereka menyimpang dari sistem. Dia stok barang, ya misalkan diamond, wah diamond leader, gimana tadi diamond leader 300 poin, oke 300 poin, butuh berapa orang sih tadi? Wah kalau dihitung itu tuh butuh 5 jalur doang. Terus butuh ini, wah cuma 21 orang termasuk saya ya Pak untuk diamond. Berarti 21 saya kalikan 1,6 juta. Sedikit itu Pak, saya punya uang banyak ini. Udah saya jadi diamond aja langsung. Wah, jadi dia beli sendiri barangnya. Rekan-rekan, terus dia pakai nama pembantunya, dia pakai nama sopirnya, dia pakai nama suster anaknya, dia pakai nama tetangganya. Pak RT sini, saya minta KTP-nya, daftarin tanpa pernah dijelaskan bisnis ini seperti apa. Hanya supaya tiba-tiba dia jadi diamond. Rekan-rekan, itu penyimpangan. Yang saya contohkan ekstrim ya. Ekstrim banget, langsung beli 21 paket disusun untuk jadi diamond gitu ya, ekstrim banget. Tapi banyak orang tanpa mereka sadari, mereka menyimpang sedikit-sedikit dari arah sana. Yang harusnya bisnis ini indah tanpa stok barang, dia stok barang banyak banget. Bisnis ini indah, oke? Karena cash and carry, dia ngutangin ke orang lain. Sehingga apa? Dia terkena kredit macet karena orang yang berhutang ke dia nggak bayar ke dia, terus dia pusing, dia bingung, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Rekan-rekan, itu contoh penyimpangan kecil dari sistem. Padahal indahnya bisnis network marketing di HDI, semuanya itu cash and carry, tidak perlu stok barang sendiri, bahkan kita nggak perlu ngepak barang sendiri, ya tinggal kita pencet seperti yang sudah pernah Anda ikut di pertemuan yang namanya Assist the Beginner dan juga pertemuan Meet and Be Great gitu ya. Kita punya toko yang namanya hdistore.com, itu bisa tinggal kita pencet di sana, barang dikirimkan dari cabang terdekat untuk mereka tanpa kita perlu ngepak sendiri. Bahkan sistem sudah ada, tolong jangan menyimpang dari sana rekan-rekan. Oke, kalau Anda ingin profesional, jangan menyimpang dari sana. Ya, yang berikutnya mari belajar di HDI. Gimana cara belajarnya? Anda pelajari dulu materi pendidikan kita yang ada. Nanti saya akan share dengan Anda apa materinya. Kemudian learning by doing. Nggak bisa seperti di kelas yang cuma baca teori aja. Kita tuh kayak berenang, rekan-rekan. Oke, saat kita belajar berenang, nggak bisa kita baca, nggak bisa kita cuma sekedar nonton cara orang berenang. Ya, nggak bisa kita dengarkan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara orang berenang, gerakan tangan itu harus gimana, ngambil napas itu harus gimana, tanpa kita masuk ke dalam kolam renang untuk berenang. Kalau kita hanya belajar berenang, tapi tidak pernah terjun ke dalam kolamnya, bisa nggak sih kita berenang? Ya nggak bisa. Yang namanya learning by doing, itu adalah kita belajar, oke, saya sambil melakukan, ada yang salah nih, kita evaluasi, ini yang salah gimana? Oh, aduh, salah ngomong, mestinya jangan ngomong kayak gitu. Oke, diubah kata-katanya untuk pertemuan yang berikutnya dengan orang yang berbeda. Kita lakukan lagi, kita evaluasi, kita lakukan lagi. Itu learning by doing namanya, rekan-rekan. Sama seperti masak, kita belajar, kita nonton YouTube, ya kita baca buku resep, kita dengarkan CD tentang orang bagaimana cara memasak yang baik, tapi kita nggak pernah mengangkat panci, kuali, berani melakukan, mecahkan telur itu seperti apa dan seterusnya, nggak akan jadi masakan kita. Please, ladies and gentlemen, belajar bersama dengan kita, ya, dan tolong action. Nggak apa-apa salah di awal, ya, itu gunanya ada evaluasi nanti. Kita evaluasi kembali, setelah itu kita konsultasi kepada upline qualified kita. Apa yang dimaksud dengan upline qualified? Upline qualified di sini adalah upline Anda yang sudah jelas-jelas menjalankan bisnis ini, dan benar-benar telah menguasai cara menjalankan bisnis ini dengan baik. Oke, habis ini Anda segera cari tahu upline Anda siapa, cari tahu lagi di atasnya siapa, cari tahu lagi di atasnya siapa, cari tahu lagi di atasnya siapa. Sampai paling mentok Anda tahu bahwa di atasnya lagi ada yang namanya Arif Bowo Prayoga dan Ibu Diah Fistiani. Titik, selesai. Maka Anda tahu bahwa oke, alurnya ini yang seharusnya saya hubungin. Ya, siapa-siapa aja, nanti Anda bisa bertanya, saya harus konsultasinya kepada yang mana. Karena pencapaian
tidak sama dengan kemampuan. Saya ulang, ya. Pencapaian tidak sama dengan kemampuan. Banyak upline yang mungkin kelihatan menghasilkan uang, tapi dia nggak punya kemampuan cara melakukannya. Oke, dia menggunakan dengan caranya sendiri karena misalkan contoh, misalkan ya, karena saya memimpin perusahaan ya dan dipercaya oleh banyak orang, saya tinggal ngomong ke karyawan saya, oke semuanya harus beli produknya, harus gabung. Wah, akhirnya mereka gabung semua. Punya hasil kan ya? Tetapi apakah saya punya kemampuan untuk sharingkan cara menjalankan bisnis ini yang baik kepada Anda? Tidak. Kalau saya hanya mengandalkan, saya ngomong kepada karyawan, mereka gabung hanya berdasarkan itu. Bisa dipahami ya? Tapi Anda bisa mencari tahu siapa upline-upline Anda di sini, kalau saya boleh sebutkan ya. Ada Cotton, ada Sandy, ya tadi saya sudah sebutkan Bu Fisti, ya terus kemudian ada Pak Arif yang hari ini mungkin satu ID tapi joinnya berdua gitu ya. Terus kemudian juga ada Ratna yang ada di Banjarmasin ya. Terus kemudian saya lihat di sini juga ada Handoyo, di sini juga ada Desi, ada Pak Harja, ya. Terus kemudian juga saya lihat ada Cimeliana, oke. Terus kemudian saya juga lihat nama-nama ya, ada Tony Setiawan di sini, yang Anda bisa bertanya kepada mereka. Kira-kira cara menjalankan bisnis ini seperti apa sih? Ya. Kira-kira kalau saya menghadapi kesulitan ini, apa yang harus saya lakukan? Itu Anda bisa konsultasikan di sana. Oke ya? Jadi konsultasikan. Terus kemudian apa? Materi pendidikannya. Anda segera ikut training dasar kita ya. Training dasar kita itu, jadi setelah Anda ikut pertemuan presentasi yang namanya Business Opportunity Sharing, segera ikut yang namanya Meet and Be Great. Ya, Anda ikutin Meet and Be Great, kemudian Assist the Beginner, ikuti segera Product Knowledge, Business Plan, ya, Anda cocokkan waktunya untuk ikut. Kalau misalkan waktu Anda benar-benar nggak bisa karena bentrok terus, misalkan ya, oke, jadwal itu bentrok terus. Ya, jangan khawatir, Anda bisa nonton ulang ya cuplikan-cuplikan yang ada itu di YouTube channel kita. Oke. Selain itu apa? Anda mulai membaca buku. Nah, buku-buku dasar supaya Anda bisa segera menjadi profesional, ada 3 yang paling mendasar yang saya sarankan kepada Anda. Yang pertama judulnya Beach Money tadi, yang ditulis oleh orang yang 11 tahun mengalami kegagalan di MLM, tapi dia tidak pernah berhenti karena dia meyakini bahwa bisnis network marketing itu keren, luar biasa. Ya, Jordan Eller. Ya, kemudian juga ada GoPro yang ditulis oleh Eric Warren tadi, yang sudah membangun 7 kali jaringannya itu rontok tapi terus dibangun dan akhirnya dia berhasil. Hari ini saya salut banget ya dengan beliau karena dia membagikan ilmunya di dunia network marketing kepada orang di seluruh dunia ya lewat berbagai pelatihannya dia. Oke. Terus kemudian satu buku lagi ada ditulis oleh seorang wanita ya, judulnya adalah Direct Selling Superstar. Ini buku bagus banget. Anda baca di awal-awal 3 buku ini, Anda baca di awal-awal aja. Secara ajaib kemampuan Anda itu bertambah, pengetahuan Anda itu bertambah. Nanti kalau ketemu teman tiba-tiba jadi pintar ngomong aja tentang bisnis HDI. Masa seperti itu? Percaya, memang seperti itu. Ya, karena kalau kita sudah punya pengetahuannya, kita pernah tahu sesuatu, saat kita cerita, itu lebih meyakinkan nggak sih kira-kira? Contoh misalkan ya, Anda pernah makan bakso yang enak di mana gitu ya. Saat Anda cerita kepada orang lain yang belum pernah makan baksonya, Anda bisa cerita dengan meyakinkan nggak? Pastinya dibandingkan, aku pernah tahu tuh katanya ada bakso yang enak di sana. Kamu udah pernah nyobain? Nggak pernah sih, tapi katanya sih enak. Penuh dengan keraguan. Bandingkan kalau kita pernah makan di sana. Baksonya beda banget. Kamu tahu, kamu pernah makan bakso di mana? Oh, wah, itu mah kalah jauh. Ini tuh lebih enak. Kita bisa meyakinkan orang dengan baik karena tiba-tiba kita punya pengetahuan ya rekan-rekan. Sama, Anda mulai membaca buku, Anda ikuti training ini. Secara ajaib, pengetahuan kita tuh bertambah. Saat pengetahuan kita bertambah, kita punya kemampuan untuk menyampaikan dan meyakinkan orang lain dengan lebih baik. Oke? Nah, Anda yang punya Telegram, aplikasi Telegram ya, secepat mungkin. Oke, join di A-Team to be Great. Jadi Anda cek, ya nanti boleh minta juga kepada upline Anda channelnya yang mana. Terus kemudian hdi.info, supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru dari HDI resmi ya yang disampaikan. Ada promo apa, ya ada paket apa yang mungkin sedang promo, itu semua disampaikan di sana. Termasuk Biskin HDI Katalog. Di sini banyak juga flyer-flyer yang dibuat oleh tim HDI dan Biskin yang bisa Anda pasang nanti Anda mungkin gunakan untuk
WA story Anda mungkin, atau Anda kirimkan ke grup Anda, atau Anda kirimkan ke teman Anda untuk prospek, bahkan Anda masukkan ke Instagram, semua itu bisa. Ya, Anda boleh screenshot ini supaya gampang. Terus kemudian subscribe YouTube channel kita di eTeam HDI. Ya, Anda cek di eTeam HDI yang ada training-training ini, Meet and Be Great dan seterusnya. Anda cek di sana. Oke, Anda subscribe juga HDI Family International, ini channel resminya HDI, rekan-rekan. Dan Biskin, ini juga channel resminya Biskin. Ya, jadi ada pelatihan-pelatihan, ada pengetahuan-pengetahuan yang baru mengenai Biskin, mengenai produk HDI, ada seminar-seminar, Anda bisa saksikan di sana. Baik saat lagi ada live, ataupun rekamannya Anda bisa saksikan di sana. Oke, dan kuasai materi secara digital untuk prospecting, teknik closing, dan follow up. Ya, yang sebagian sudah dibawakan oleh Cisendi dengan baik sekali, gitu ya. Beberapa sesinya sudah disampaikan. Nanti kita akan uploadkan ke YouTube juga, dan kita akan perbarui untuk Anda supaya teknik ini akan semakin up to date kepada Anda. Oke, kenapa kita katakan semakin up to date? Karena menurut Eric Warrer, penulisnya GoPro, prinsip-prinsip yang ada untuk menjalankan bisnis network marketing dari zaman dulu sampai hari ini itu sama. Oke, prinsipnya itu sama. Tapi teknisnya, karena mediumnya jadi berbeda, dulu nggak pernah ada yang online, semuanya offline. Ya, sekarang ada online-nya, maka berbeda secara teknis, tetapi secara prinsip sama. Saat Anda dan saya menguasai prinsipnya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, maka nanti kelak nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang terjadi perubahan lagi, tren ya dalam dunia medsos dan seterusnya, prinsip yang sama tetap bisa kita gunakan. Oke? Jadi pelajari baik-baik prinsip yang mendasar di sini. Oke? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini baru slide ke-12 dari 21 slide. Langsung Anda Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Saya lanjut ya, masih gampang ya? Oke, ini rekan-rekan. Kuasai kemampuannya. Jadi sebenarnya untuk berhasil di HDI itu sebenarnya cuma butuh 3 loh. Sebenarnya cuma 3. Ketahui pengetahuannya, kuasai kemampuannya, lakukan pekerjaannya. Sebenarnya cuma 3. Ya, cuman ini dibuat poin-poinnya. Jadi Anda terkesan ini banyak banget, sebenarnya nggak banyak. Oke, sebenarnya cuma 3. Setelah pengetahuan kita aplikasikan, dia akan jadi kemampuan. Nah, yang perlu Anda pelajari itu cuman yang pertama Anda tahu produk HDI itu yang paling unggul tuh yang 4 star. Oke, Anda tahu produknya itu 4 star. Semua sakitnya ini pakainya apa 4 star. Kenapa? Anda butuh mempelajarinya ya. Ikuti training product knowledge di sana dan nanti saya akan share dengan Anda seperti apa 4 star itu intinya. Ya, supaya Anda tahu, oh intinya produk HDI itu sebenarnya cuma 4 ini ya. Anda perlu tahu itu ya. Yang kedua adalah cara dapatkan bonus di HDI. Anda sudah ikut training kita yang namanya Assist the Beginner, rekan-rekan. Sudah ikut belum? Saya lihat nama-nama sebagian sudah, ya, tapi saya nggak bisa memastikan apakah semuanya sudah. Ada yang mungkin belum ikut Assist the Beginner? Karena di sana kita ada sharekan bagaimana cara mendapatkan uang, mendapatkan bonus, dapat uang dari HDI itu seperti apa sih hitungannya gitu ya. Itu ada. Oke, nanti saya akan ulang sekilas ya. Sekilas saja di sini. Terus lakukan role play dengan upline Anda yang sudah bisa melakukan presentasi dengan baik. Ya, apa nih maksud dengan role play? Adalah Anda pura-pura presentasi di depan upline Anda. Ya, pelajari juga digital presentasi kita, business opportunity sharing tuh ada nonton slide-nya itu kan bisa didapatkan free tuh slide-nya ya. Supaya apa? Supaya saat Anda bisa berbagi ada medianya untuk Anda cerita. Oke. Belum ya? Oke, segera ya Mas ya. Segera. Terus kemudian pelajari juga business plan kita. Oke. Saya sharekan sekarang. Ini produknya 4 star. Ini intinya produk kita loh rekan-rekan. Bee pollen, propolis, royal jelly, dan clover honey. Cuman bentukannya aja yang berbeda, variannya aja beda. Ya, ada yang namanya bee pollen. Untuk Anda yang belum tahu, bee pollen ini adalah sumber nutrisi terlengkap di dunia nomor 2 setelah ASI. Setelah air susu ibu, ini yang paling komplit yang namanya pollen ini. Ya, ada honey bee pollen buat anak-anak, ada pollen energy untuk dewasa. Oke, gunanya buat apa? Yang pertama karena dia menutrisi sel tubuh kita. Ibaratnya kalau rekan saya
medical consultant di Banjarmasin ya, itu Dr. Steve sering bilang, kalau misalkan tukang bangunan kepengen membangun buat tembok misalkan, dia butuh bahan baku ya, berupa semen, pasir, batu bata gitu ya. Nah, tanpa itu nggak bisa dibangun. Oke, nah bee pollen ini adalah bahan bakunya tubuh kita, sel-sel kita, supaya bisa nanti regenerasi dengan baik, semuanya membaik, dia butuh bahan baku. Nah, kita lengkapi dengan yang namanya bee pollen. Oke, terus bee propolis ini adalah untuk menjaga supaya nggak gampang sakit. Jadi yang pertama ya, bee pollen itu untuk membangun tubuh kita. Bee propolis ini adalah untuk melindungi tubuh kita. Ya, royal jelly ini adalah untuk regenerasi sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Jadi royal jelly ngambil bahannya dari mana untuk dia bisa bangun? Ngambil dari bee pollen. Dia ngambil di sana, prosesnya dibangun ulang. Ya, bee propolis untuk nahan supaya nggak cepat rusak, nggak cepat sakit sel-sel tubuh kita. Jelas ya? Nah, kalau clover honey gimana? Clover honey ini adalah untuk memproteksi semua. Jadi dimulai dari pencernaan kita. Selama pencernaan kita bagus, tubuh kita pencernaannya oke, enzim kita semuanya bisa bekerja dengan baik, maka penyerapan nutrisi-nutrisi yang ada dari pollen, propolis, dan royal jelly akan menjadi jauh lebih baik. Ya, selain itu dia juga bagus sekali lah, clover honey itu ya namanya madu. Semua kitab suci meyakini dan setuju bahwa madu itu bagus buat kesehatan kita, ya. Jadi intinya produk kita ya cuma 4 ini. Hipertensi pakai apa? Ya Forstar. Ya. Cuman variasinya, dosisnya yang berbeda-beda. Oke. Diabetes pakai yang mana? Ya Forstar ini. Orang COVID pakai yang mana? Ya bagusnya ya Forstar ini. Oke ya. Saya hanya mau menjaga kesehatan saya pakai yang mana? Ya Forstar ini. Pokoknya inti jawabannya adalah Forstar ini. Bedanya dosisnya yang digunakan berbeda-beda. Nah, supaya nanti Anda bisa jauh lebih pede mengenal semua produk ini, ya saya sarankan ikuti training yang namanya Product Knowledge segera. Oke? Karena di sana ada detailnya ya, seperti apa penggunaan masing-masing produk, ya. Oke. Nah, kalau cara dapat bonus di HDI, saya nggak panjang-panjang, rekan-rekan, karena saya lihat Anda harusnya sudah pernah ikut, ya, minimal di Meet and Be Great atau bonus di business plan sudah pernah di-sharingkan. Intinya tuh begini, saya ingatkan bahwa 300 poin itu adalah omset kita, pembelanjaan atas nama kita sendiri, 300 poin. Oke, dan itu nilainya kurang lebih 1,6 juta, ya, nilainya nggak sampai 4-6 produk lah, mungkin antara 3 sampai 5 produk ya. Oke lah, kita pakai angka 4 sampai 6 produk yang harganya biasa gitu ya. Nah, ini adalah 4 sampai 6 produk. Oke. Terus kemudian kita mendapatkan keuntungan dari harga eceran. Harga eceran ini adalah harga tertera di botol ya. Kita jual kalau misalkan ke konsumen ya yang bukan member ya. Terus kemudian kita beli dengan harga member kita sebagai enterpriser, kita dapat keuntungan antara 15 sampai 20%. Oke, ya, tapi ini bukan keuntungan utama, saya nggak share dengan Anda, karena keuntungan kita yang utama itu adalah kita dapatkan lewat, salah satunya adalah lewat isi sponsor di sini. Setiap kali kita merekomendasi, setiap kali kita mengajak rekan kita untuk sama-sama sehat, mereka bergabung, mereka juga melakukan hal yang sama, mereka belanja juga produk, kita mendapatkan 27,5% untuk pertama kalinya. Oke? Ya, kalau misalkan kita beli paket yang namanya paket isi starter, maka kalau sepasang akan dapat 27,5% kali 2 berarti ya. Ditambah kalau sepasang dapat extra cash 120.000. Ya, saya nggak detailkan di sini karena ini sudah dibahas di pertemuan kita yang namanya Meet and Be Great ya. Saya sarankan Anda untuk ikut Meet and Be Great juga untuk menambah kembali ya apa pengetahuan yang Anda butuhkan. Oke, jadi Anda tonton lagi nanti di Meet and Be Great, ya. Oke. Nah, sebagai seorang diamond leader tadi, kalau kita bahas tadi, segera secepat mungkin menjadi diamond leader. Ya, diamond leader tuh potensi income-nya berapa besar sih? Nah, sebenarnya potensi income kita sebagai diamond leader itu begini loh, rekan-rekan. Kalau kita punya 5 jalur, di mana 5 jalur sama-sama menjalankan bisnis ini, dan mereka juga menjadi diamond leader,
maka akan tercipta 5 ya ke 25. Masing-masing lagi 5 akan 125, masing-masing 5 625 dan seterusnya. Potensi income kita itu adalah sampai 25,4 miliar per bulan. Bukan sekali dapatnya ya, tapi per bulan. Oke, saya nggak mengajak Anda untuk melihat langsung sampai ke bawah, wah gede banget apa gini, enggak rekan-rekan. Ya, ini di business opportunity sharing udah dibahas. Saya hanya mengajak Anda untuk melihat bahkan sampai 4 kedalaman saja. 4 kedalaman, Anda lihat di sini, sampai 4 kedalaman, di mana terkumpul di level keempatnya itu adalah 625 orang. Masing-masing omsetnya 900.000 BV itu setara dengan 1,6 juta tadi. Ya, maka kalikan 5% di level 4 saja, kita bisa mendapatkan 28 juta per bulannya. Hanya di level 4. Kadang-kadang Anda dan saya ketemu dengan rekan-rekan kita di level 1, level 2-nya nggak begitu bergerak. Mereka nggak begitu aktif. Mereka mungkin masuk hanya ingin menjadi konsumen. Tetapi jangan menyerah, karena kita nggak pernah tahu di bawah mereka ada siapa yang akhirnya akan mau menjalankan bisnis ini secara profesional. Oke, saat mereka menjalankan bisnis ini secara profesional, maka keuntungan ini tetap akan Anda dapatkan sebagai seorang diamond leader. Oke, ini pentingnya, ya, pentingnya kenapa Anda dan saya masuk ke posisi yang namanya diamond leader. Bisa dipahami rekan-rekan? Oke ya. Nah, sekarang kita lihat apa pekerjaannya supaya saya bisa dapatkan hasil-hasil tadi, ya. Di buku yang namanya GoPro, oke, dikatakan bahwa hanya ada 7 hal teknis yang perlu kita lakukan, rekan-rekan, dan memang cuma ini yang kita kerjakan. Anda jangan berpikir bahwa oh rumit banget ya. Ya, awal-awal ini terasa rumit karena ada hal yang harus kita pelajari. Kita pelajari, kita lakukan, kita pelajari, kita lakukan. Tapi setelah Anda mempelajari semuanya, nanti yang perlu kita lakukan sebenarnya cuma 7 hal ini. Cuman, wah, sebentar. Saya ingin membahas dulu dengan Anda yang bekerja sebagai accounting. Oke? Sekarang bagi Anda yang sudah bekerja sebagai accounting sekian tahun, Anda merasa bahwa pekerjaan Anda gampang banget, sederhana banget, lebih gampang dari ngerjain HD, betul? Anda yang mengerjakan IT di kantor Anda sekian tahun, Anda akan mungkin merasa bahwa lebih gampang ngerjain IT ketimbang HDI. Betul nggak? Kenapa? Karena Anda sudah melewati masa belajar di sana. Sudah Anda kerjakan bertahun-tahun di sana. Sehingga Anda praktekkan. Tapi apakah Anda cuma mengerjakan satu hal? Tidak. Accounting itu banyak loh. Ya kan? Mungkin Anda mencocokkan nota yang masuk dengan nota yang keluar. Ya, itu baru satu hal. Anda harus melihat lagi pembukuannya, susunannya benar apa enggak. Ketiga, Anda harus menelpon lagi. Ya, kalau bagian sales misalkan, mana nih notanya kok belum ada, itu kan bagian dari pekerjaan Anda juga. Betul nggak? Tetapi tanpa Anda sadari, itu sudah terjadi secara otomatis, rekan-rekan, karena Anda sudah melewati masa belajarnya. Saat Anda dan saya di awal-awal di HDI ini, 3 bulan sampai 6 bulan di awal khususnya, Anda akan merasa mungkin sedikit kewalahan. Karena, aduh banyak banget sih yang harus saya pelajari. Kayak anak saya gitu ya, kalau lagi masa-masa lagi tes-tes gini, aduh banyak banget sih Mi yang harus dikerjakan gitu. Ya maklum lah, baru 6 tahun kelas 1 SD, sekalinya tes bisa 4-5 biji keluarnya meskipun tesnya online langsung. Aduh Mi, gitu, masa harus dikerjakan semua? Ya salah maminya juga ya. Karena sebenarnya nggak perlu langsung 1 hari, tapi kan maunya cepat. Jadi dirapel suruh kerjakan semua. Nah, kadang-kadang mungkin Anda akan merasa kewalahan seperti anak saya tadi. Banyak banget sih yang harus saya kerjakan. Percayalah, hanya ada 7 sebenarnya. Dan nantinya akan berjalan secara otomatis. Oke? Apa saja Anda butuhkan? Yang pertama, mencari prospek. Mencari prospek itu maksudnya melakukan yang namanya prospecting. Anda berkenalan dengan orang yang belum dikenal, orang yang sudah Anda kenal, Anda mulai bisiki soal HDI, mulai mengenalkan HDI ke orang lain, hanya lewat ngobrol-ngobrol, kepengen nggak sih punya bisnis? Hari gini kepengen punya income tambahan nggak sih? Saat-saat lagi seperti ini, kamu kalau masih kepengen punya apa sih? Ya, selain apa yang sudah kamu dapatkan, nah, nanti ujung-ujungnya masuknya ke HDI. Itu namanya prospecting, mencari prospek. Ya, prospecting secara online sudah diajarkan, sudah ada sesinya. Nah, nanti kita akan buatkan sesi ulang juga buat Anda untuk Anda mempelajari ulang.
Oke, tetapi Anda juga bisa mendapatkan dengan sangat baik kalau Anda membaca buku ini. Nah, ini GoPro. Oke, karena dibahas di sini dengan sangat-sangat detail contoh-contoh apa yang harus kita lakukan saat kita kepengen berkenalan dengan orang lain. Ya, semalam salah satu sesi saya yang saya bahas mengenai small talks sangat bermanfaat untuk prospecting. Itu saya juga contohkan bagaimana caranya kita pendekatan ke orang lain, baik secara online maupun secara offline. Ya, yang kedua yang perlu kita lakukan apa? Mengundang orang untuk mau tahu tentang HDI, mengundang orang untuk ketemu dengan kita, mengundang orang untuk datang ke pertemuan saat kita membahas namanya business opportunity sharing dengan mereka. Kalau kita berhasil melakukan itu, semakin banyak orang melakukan semakin banyak, kita undang ke pertemuan kita, maka hasilnya pertumbuhan bisnis kita akan semakin cepat. Oke ya? Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Kemudian keahlian yang kita butuhkan adalah presentasi. Nah, saya ingatkan lagi, untuk presentasi itu sebenarnya cuma sharing loh rekan-rekan. Cuma cerita, ngobrol, cerita tentang HDI, perusahaannya, produknya, kenapa saya mau menjalankan bisnis ini, kenapa bisnis ini menarik buat saya. Ya, itu adalah presentasi. Oke, memang kita ajarkan ke Anda bagaimana melakukan presentasi yang standar. Kenapa kita ajarkan Anda melakukan presentasi yang standar? Supaya nanti kalau misalkan Anda diundang untuk berbicara di pertemuan yang cukup banyak orangnya, 5 sampai 10, 20 bahkan 100-an orang lebih, Anda bisa menyampaikan presentasi yang standar karena itu berlaku untuk semua orang. Tetapi saat Anda nantinya presentasi, sharing bisnis ini ke teman Anda, ya itu boleh lompat-lompat bagian-bagian itu, nggak masalah. Yang penting yang disampaikan benar. Bisa dipahami ya? Kita ajarkan Anda yang standar, ya, tetapi bukan berarti harus dihafalkan semuanya. Tapi lama-kelamaan itu akan berjalan secara otomatis. Oke? Terus kemudian langkah keempat adalah Anda melakukan follow up kepada prospek Anda. Yang sudah dipresentasi, dia belum bergabung, kita coba, ayo saya bantu yuk untuk mendaftarkan. Ya. Kemudian langkah kelima, bantu dia untuk melakukan pendaftaran secara online. Oke, baik, mungkin dia masih mau jadi customer dulu, nggak apa-apa. Ya, mau jadi konsumen yang dulu nggak apa-apa, kita perlakukan mereka sebagai konsumen kita. Bantu mereka menjadi konsumen kita ingatkan cara pakai produknya, cara minumnya, ingatkan mereka sudah minum atau belum. Bantu mereka menjadi konsumen yang baik. Bantu mereka menjadi enterpriser yang baru di jaringan kita. Ajarkan seperti apa, ya. Presentasi yang standar yang mana Prestolnya? Iya, yang BOS ya, Business Opportunity Sharing. Itu yang standar. Oke? Thank you, ya. Untuk pertanyaannya. Nah, kemudian bantu enterpriser baru di jaringan kita untuk memulai dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan memulai dengan tepat? Oke? Ingat, bisnis ini perusahaan sudah membuatkan sistem ordernya, cara untuk bagaimana kita tanpa harus stok barang terlebih dahulu. Ini semua harus kita ajarkan rekan-rekan. Jangan sampai mereka menyimpang sendiri. Saya punya beberapa rekan di sini, di awal-awal itu suka menyimpang. Saya sering ingatkan, kalau yang dekat dengan saya, karena misalkan memang teman di awal, ya, yang saya lakukan, saya berikan teguran dengan cukup keras. Misalkan, ada beberapa orang yang kepengen cepat dapat hasil. Dia presentasi, ya, terus prospeknya bilang belum mau gabung karena belum punya uangnya. Ayo, banyak orang cari jalan pintas dengan cara apa? Yaudah, nggak apa-apa, kamu ngambil paket. Aku kasihin dulu paketnya, nanti kamu udah gajian baru bayar aku. Waduh. No. Ya, itu cara yang keliru, rekan-rekan. Tapi orangnya mau gabung, sayang kalau enggak. Nah, itu loh. Kadang-kadang, sebenarnya, kita loh yang mensabotase keberhasilan kita sendiri. Harusnya dilakukan apa? Oke, harus yang dilakukan begitu. Aku kepengen, tapi saat ini belum punya uangnya. Is okay, nggak apa-apa. Yuk, saya daftarkan dulu. Kita sama-sama belajar dulu. Sambil nunggu kamu punya uangnya. Oke, toh sistem di HDI itu kan tanggal 1 sampai tanggal 30 untuk pembelanjaannya. Nggak apa-apa. Kamu daftar dulu, ya. Tapi yuk kita sama-sama mencari siapa teman-temanmu, siapa saudara-saudaramu yang mungkin butuh produknya.
Temenmu yang punya anak kecil, yang masih umur antara 3 sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ada nggak? Ada sih. Oke, yuk kenalkan yuk. Kita ngomong sama mereka, kita WA video call bareng-bareng bertiga misalkan. Oke, biar kita kenalkan produknya ke mereka. Oke, kalau dia beli, nah kamu kan sudah punya produknya. Kita sudah punya omsetnya. Kita bisa kumpulin dulu saat itu. Rekan-rekan, ini loh cara yang tepat. Bukannya, oke, kamu mau, yaudah, aku beliin dulu paketnya. Nanti kamu hutang ya. Nanti kalau udah gajian bayar. Lah, keliru rekan-rekan. Kalau punya 10 orang seperti itu, Anda mau nombokin 10 orang. Enggak kan? Habisnya dibayar nangis. Nah, pengakuan dosa dari yang bersangkutan. Padahal nggak mau cerita, kan? Kita nggak mau sebut nama. Tapi karena dia mengaku sendiri, ya sudahlah. Oke, jadi please tolong jangan dilakukan. Habis itu, aduh, dananya nyangkut di sana. Lah yang suruh ngutangin siapa? Kalau kita presentasi loh, ini enak bisnis ini cash and carry. Rekan-rekan, jangan menyimpang. Ajak mereka sejak awal untuk memulai dengan tepat, dengan hal-hal yang kecil. Ajak mereka ikut trainingnya, ikut meet and be great, ya, ikut training kita, kemudian bantu mereka untuk apa? Untuk juga bisa datang ke acara kita. Dia bisa mengundang lagi. Jadi ajarkan cara-caranya. Oke? Dan langkah terakhir adalah ya, Anda bisa promosi acara dengan baik. Lakukan promosi acara-acara kita dengan baik. Anda bayangkan contoh sesi seperti ini. Ya. Misalkan rekan-rekan Anda bisa promosi dengan baik acara ini dan kemudian yang hadir hari ini di dalam acara ini ya, 30 orang itu adalah rekan Anda. Oke, kira-kira pertumbuhan bisnis Anda akan jauh lebih cepat nggak, rekan-rekan? Karena 30 orang rekan yang Anda undang, itu menjadi, oh gini ya, iya aku mau komitmen. Dia langsung hubungin kita, mau belajar. Dia langsung mau komitmen dengan kita juga, mau lakukan dengan persisten. Tiba-tiba nanya soal tentang buku Bishmani, mau beli juga, mau baca sama-sama. Oke, Anda bisa lakukan sesi untuk baca buku sama-sama dan mau belajar sama-sama. Kira-kira pertumbuhan bisnis Anda akan jauh lebih cepat ya, rekan-rekan? Eksekutif Diamond besok. Weh, nggak cuma eksekutif diamond, bisa lebih dari itu, rekan-rekan. Kenapa? Karena Anda bisa melakukan promosi acara dengan baik. Ya, promosi acara dengan baik itu bukan sekedar di forward ke dalam grup. Oke, Anda punya, selain di forward ke dalam grup, Anda harus mengkontak orang-orang, rekan-rekan Anda. Udah tahu belum kita ada acara ini? Datang ya, pastikan hadir loh. Sayang banget kalau kamu nggak hadir. Misalkan ya, acara apapun yang Anda ingin promosikan, lakukan hal yang sama. Dengan Anda melakukan 7 keahlian ini, Anda kerjakan pekerjaan-pekerjaan ini, ya, saya jamin pertumbuhan bisnis Anda akan luar biasa. Ya, ringkasnya, hal pekerjaan apa sih? Kalau misalkan Anda awal-awal banget di sini, Anda buat yang namanya prospect list. Satu hari Anda coba kontak 10 orang. Ya, siapa aja yang saya kontak? Waktu Anda posting WA story, klik. Anda posting WA story apapun, kegiatan anak Anda, foto kue, video lagi nyuapin anak, apapun itu yang Anda posting, saya nggak ngomong isinya apa ya, apapun yang Anda posting di WA Story, atau Anda pasang foto di status Anda, oke? Terus Anda kan bisa lihat siapa yang view kan? Betul nggak? Berarti orang itu ada kontak kita dong, dia nyimpen kontak kita dong, kalau nggak mungkin bisa nge-view story kita kan? Maka follow up lah mereka. Kalau dia belum gabung di HD, oke, say hello. Gunakan small talks yang kemarin diajarkan. Misalkan saya pasang story, ya, terus ada teman, wih, videonya bagus tuh. Iya, hey, iya dong, bagus. Ya, dapat juga untuk self reminder aja sih video ini, misalkan. Contoh ya. Oh iya, aku mau dong kirimin. Oke, sip, sip. Ya, kirimin ke dia. Misalkan kalau dia belum. Gimana kabarmu, bro? Iya, udah mulai masuk kerja belum? Begini segala macam. Small talks, ya. Perbincangan mulai masuk. Bentar, kapan-kapan kita ketemu ngobrol ya. Kalau kamu agak senggang kita ngobrol ya via ini aja, video call biar seru. Ya, oke, boleh. Itu kan udah membuat janji rekan-rekan. Oke, tapi di awal menegur sapa. 10 orang minimal per hari Anda mulai negur mereka, mulai sapa mereka, mulai ajak small talks. Oke, punya listnya nama-nama mereka yang belum gabung di HDI. Ya,
Terus kemudian setiap hari follow up 20 nama. Kalau yang belum gabung Anda follow up, tanya kabarnya, anaknya, dan seterusnya. Yang sudah konsumen Anda tanya, gimana masih dikonsumsikan rutin, produknya mana saja, mau dibantu untuk order lagi apa enggak, ya. Kira-kira saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik apa enggak. Ini follow up. Oke? Follow up downline-downline Anda yang sudah bergabung, ya. Sudah belum ikut meet and be great dan seterusnya. Anda mandu rekan-rekan. Oke, buat follow up list 20 nama dan ada kontak per hari, ya. Serta awal-awal ini yang perlu Anda lakukan selama belum bisa melakukan presentasi dengan baik misalkan. Karena saya lihat cukup banyak dari Anda yang masih baru banget, ya. Maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda tahu kapan jadwal business opportunity sharing yang terdekat. Oke, Anda telepon mereka, Anda undang mereka untuk hadir. Bro, kemarin kan kamu sempat ngomong kepengen punya yang namanya klinik untuk hewan. Udah tahu belum biaya untuk bikin begitu? Wah, gede banget apa gini segala macam. Temenku lagi bikin bisnis. Siapa tahu ini bisa jadi kangtau buat kita cari cuan bareng-bareng. Ya, kamu kepengen tahu nggak? Kita belajar sama-sama ya. Bisnisnya bidang apa sih? Nggak tahu, distribusi begitulah. Tapi udah lama sih dia main distribusi begitu. Ya boleh juga, tapi modalnya, kalau soal modal, tenang, kan ada kita. Oke, kita bisa patungan bareng atau apa. Nanti kita lihat dulu lah bisnisnya seperti apa. Boleh. Kamis ya, bro. Kamis. Yaudah, tanggal berapa? Tanggal 18. Kamu luangkan waktu. Ya, nanti mereka akan bahas lewat Zoom. Ya, nanti udah deket-deket tak kirimin jadwalnya untuk linknya. Oke, sip. Sampai ketemu ya. Ya, bye. Selesai. Kalau perlu, saat Anda kirimkan link Zoom-nya itu, rekan-rekan, kalimat-kalimat apa segala macam itu nggak perlu, linknya aja sama passwordnya, supaya mereka tinggal klik link masuk ke dalam, jadi nggak perlu banyak ngebaca pengantar caption yang begitu panjang, karena kadang-kadang orang baca caption itu bisa jadi batal untuk ikut. Bisa dipahami nggak teman-teman? Oke, cukup hapus aja semuanya, sisakan linknya, tinggal diklik link bisa masuk ke Zoom, selesai udah. Itu aja yang dibutuhkan. Oke ya. Nah, kalau mereka sudah bergabung, tentunya ajaklah rekan-rekan kita untuk ikut meet and be great, untuk ikut access program, ajak mereka ya. Dari small talks yang pernah kita bangun sebelumnya untuk saat kita follow up, kita bisa gunakan, bro, kemarin kan kamu bilang mau bikin klinik untuk hewan. Ya, kamu juga udah tahu bahwa HDI ini bisa jadi salah satu cara nih untuk nambah income supaya cepat bisa ngumpulin untuk bangun klinik. Ayo, kita buat lebih cepat yuk, dapat income-nya yuk. Ikut training ya. Kita ikut pertemuan sama-sama. Sesinya ringkas kok. Seneng kok sesinya ya. Namanya meet and be great. Kita ketemu sama-sama ya. Oke, nanti jam sekian, hari sekian. Nanti aku kirimin linknya. Oke. Selesai. Rekan-rekan, awal-awal itu cuma itu kok yang dibutuhkan. Kira-kira saya ingin bertanya ke Anda. Kalau untuk awal-awal hanya ini yang Anda butuhkan, hanya ini yang perlu Anda kerjakan, rekan-rekan, sederhana nggak sih bisnis ini? Sederhana nggak? Kalau hanya ini yang perlu kita kerjakan, pertanyaan saya ke Anda mau mengerjakannya? Halo? Anda mau mengerjakannya kalau hanya ini yang perlu Anda kerjakan? Kalau hanya ini yang perlu Anda kerjakan, bukankah bisnis HDI itu mudah? Bahkan untuk Anda menjadi profesional, tahapan awalnya itu adalah melakukan ini. Saat sudah semakin sering kita kerjakan, kita akan semakin menguasai. Nantinya, kayak seperti Bu Nelly tadi bilang, saya nggak terlalu yakin dengan bisnisnya. Anda nggak butuh yakin 100% dengan bisnisnya terlebih dahulu. Anda bisa memulai dengan melakukan dengan konsisten secara terus-menerus terlebih dahulu. Oke? Kenapa? Karena saat Anda mulai mengerjakan dengan baik sedikit demi sedikit ini, bikin prospek list, mengkontak 10 orang per hari minimal, mengkontak 20 orang yang untuk kita follow up setiap harinya. Oke? Untuk kita follow up. Jadi yang berkenalan dengan 10 orang yang sudah lama banget kita nggak kontak-kontak lagi, dia lihat WA story kita sapa mereka.
ya, sehingga masuk ke dalam prospek list. Nanti kita bangun kedekatan kembali, kita follow up lagi. 10 nama itu akan masuk ke dalam list yang kedua, itu termasuk bagian dari list follow up-nya kita. Maka kita bisa lakukan follow up yang berkelanjutan. Ya, dan setelah itu tinggal kita undang ke acara-acara kita. Hanya seperti ini, rekan-rekan. Oke, tetapi satu hal yang saya butuhkan dari Anda. Apa itu? Saya mengajak Anda sama-sama untuk mengerjakan semua hal ini. Mengetahui pengetahuan yang harus diketahui, menguasai kemampuan yang harus dikuasai, melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan. Dengan cara apa? Dengan persisten. Bukan sekedar konsisten. Saya ulang sekali lagi. Persisten. Bukan sekedar konsisten. Konsisten itu adalah kita kerjakan di awal-awal karena kita punya target, kita punya semangat untuk mengerjakan. Tapi kemudian belum melihat hasil yang sesuai yang kita inginkan, kita berhenti. Persisten itu adalah dia kerjakan terus-menerus, meskipun di awal-awal hasilnya belum sesuai dengan yang dia harapkan, dia terus mengerjakannya. Dengan sama giatnya, dengan sama semangatnya, dengan sama spiritnya, rekan-rekan. Sampai terus, dan terus. Sampai kapan? Sampai suatu saat orang lain yang menilai bahwa yes, batu itu tertembus oleh tetesan air hujan karena persistennya. Dan orang lain mengatakan bahwa iya, sekarang dia menyebutkan nama kita masing-masing. Anda boleh menyebutkan, kita akan kerjakan bisnis ini secara persisten, terus-menerus, sampai suatu saat orang akan bilang, iya, Budi sudah berhasil di HDI. Anda ganti kata Budinya dengan nama Anda masing-masing. Oke? Kita lakukan sama-sama ya. Anda boleh unmute. Boleh Anda unmute? Ya. Oke, Anda boleh unmute. Ya, silakan rekan-rekan semuanya. Oke, saya mengajak Anda untuk melakukan sama-sama. Ya. Kita ketahui pengetahuan-pengetahuan yang harus kita ketahui, kita kuasai kemampuan-kemampuan yang harus kita kuasai, kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan penuh persisten. Terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Sampai kapan? Sampai orang lain akhirnya menilai, iya, Atna Budi pasti sukses. sudah berhasil. Sudah Sukses. Di HDI. Jawabannya ya bukan pasti ya, tapi Harus sampai sukses. suatu saat orang mengatakan, iya, Budi sudah sukses di HDI. Atna sudah sukses di HDI. Ya, kita ulang sama-sama sekarang. Ya, kita ulang sama-sama. Ya, kita kerjakan terus-menerus dengan persisten, terus, dan terus. Meskipun di awal-awal belum ada hasilnya, tapi kita nggak berhenti karena kita tahu kita kerjakan terus-menerus sampai akhirnya suatu hari nanti orang akan bilang, iya, Evi Ratna sukses. sudah sukses di HDI. Sukses di HDI. Amin ya Allah. Sudah sukses di HDI. rekan-rekan, saya berharap saat Anda menyebutkan itu, saat Anda mengatakan itu, tidak sekedar Anda cuma mengatakan, tapi Anda bisa merasakan bahwa iya, itu yang terjadi, dan itu tidak lama lagi akan terjadi dalam kehidupan Anda. Amin, amin, amin. Tidak butuh bertahun-tahun, rekan-rekan. Tidak butuh bertahun-tahun. Hanya dalam 3-6 bulan yang akan datang. Anda akan sudah mulai masuk seperti jajaran-jajaran Diamond Leader dengan minimal income 5 juta per bulan seperti yang kita targetkan akan kita wujudkan. Oke? Amin. Amin, Ya. amin, Oke. amin, amin. Thank you semuanya rekan-rekan yang sudah bergabung bersama dalam sesi kita hari ini. Ya, ini adalah satu sesi yang memang kita buatkan secara spesial khusus untuk Anda, bahwa masing-masing dari kita, rekan-rekan, itu ada yang namanya professional enterpriser dalam diri kita. Tinggal yang kita butuhkan adalah menghilangkan faktor-faktor yang lain. Kita hilangkan penyakit-penyakit gagal yang mungkin ada dalam diri kita, supaya kita bisa menjadi professional enterpriser. Kita hilangkan hari ini keraguan-keraguan yang kita miliki
untuk kita bisa menjadi professional enterpriser. Oke? Thank you, Kak Budi. Ya, thank you semuanya yang sudah bergabung ya. Thank you, Kak Budi. Iya, sama-sama. Thank you. Terima kasih, Pak Budi. Ya, Terima kasih. sama-sama.